ya astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya astagfirullah. Innalillahi. ASB JNT. Oke sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk sahabat semua? Semoga sahabat semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan semoga apa yang sahabat cita-citakan, sahabat rencanakan di tahun 2020 kemarin, di tahun 2021 sekarang bisa terwujud ya. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Oke, untuk para sahabat semua mohon maaf sebelumnya karena hari ini saya tidak membuat konten ya. Kali ini saya tidak membuat konten berburu. Di sini saya hanya ingin memberikan sebuah pengetahuan, sebuah wawasan untuk kita semua. Di mana pada hari kemarin saya mendatangi seorang yang bisa dibilang spiritualis, yang bisa dibilang dia adalah ahli dalam hal ilmu pengobatan secara non medis. Saya tertarik dengan beliau, saya datang pada beliau dan alhamdulillah di sana beliau sedang berbuka praktek ya, sedang membuka praktek di situ. Nah, saya sebenarnya minta izin sama beliau untuk mengupload sebuah video ini, tapi beliau mengatakan jangan. Tapi saya bilang saya tidak akan memberitahu ini tempatnya di mana, saya tidak akan memberitahu ibu namanya siapa, saya juga tidak akan memberitahu, pokoknya intinya saya akan menjaga privasi beliau ya. Dan di situ saya menyaksikan secara langsung sebuah pengobatan non medis yang bisa dikatakan pengobatan santet. Mungkin kalian pernah dengar yang terkena santet yang di dalam perutnya terisi apalah, mau jarum, mau paku, palu konde, obeng ketok, panci, dan katel sebagainya ya. Mungkin kalian pernah mendengar hal tersebut. Dan di sini yang saya lihat adalah sebuah paku yang keluar dari tubuh. Apakah mungkin seperti itu? Dalam hal ilmu non medis mungkin saja itu terjadi hanya untuk orang-orang tertentu ya yang memang mendalami ilmu tersebut. Tapi untuk saya pribadi, karena saya tidak mendalami hal itu, saya tidak tahu bagaimana cara memasukkannya, ya saya bingung. Saya sebenarnya percaya dengan adanya gaib karena pada dasarnya tanda-tanda orang yang beriman itu adalah salah satunya percaya akan adanya gaib. Karena Allah juga merupakan gaib ya. Seperti halnya angin, kita percaya angin itu ada. Tapi si angin itu tidak berupa, tidak bisa terlihat sama kita. Tapi bisa kita rasakan. Seperti cinta mungkin ya. Padahal cintanya nggak ada, jomblo selilana. Oke guys, Pak TB ulah ngomong. Oke, lanjut saja. Di sini saya datang ya kepada beliau. Saya ikuti aturan main beliau sampai-sampai beliau menargetkan untuk obatnya itu, pokoknya untuk obat dan air yang sudah dikasih wabah itu, maksudnya wabah itu bukan wabah sih sebenarnya, doa-doa ya, yang sudah dikasih doa-doa itu sehari. Di sini saya mulai tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena sebenarnya saya juga memiliki beberapa guru spiritual, beberapa guru yang saya anggap guru, yang memang mendalami hal-hal tersebut ya. Tapi beliau tidak pernah menargetkan untuk menolong orang. Katanya, kalaupun engkau nanti menjadi seorang yang dituakan, yang bisa menolong orang, maka tolonglah mereka dengan keadaan ikhlas. Tidak boleh menghargai atau menghargakan ya. Kalau menghargai harus, tapi tidak boleh dihargakan jasa kita. Jadi intinya kita ridho lillahi ta'ala untuk membantu menolong orang tersebut, orang yang kita tolong. Nah, dan
pada dasarnya yang namanya ilmu itu kan bukan untuk diperjualbelikan, tapi untuk diamalkan, betul nggak? Jadi kalau di sini saya lihat, waduh ini sudah pakai harga. Oke lah, masalah harga. Kalau untuk yang ingin sembuh pasti dibayar ya, mau bagaimanapun caranya. Terus selanjutnya, dia menggunakan media sirih. Kalian mungkin tahu ya sirih. Nah, si sirih itu dia ambil dari pinggir dia, ada banyak sirih di situ bertumpuk-tumpuk. Dia ambil, dia tempelkan ke si badannya pasien. Di situ saya melihat kejanggalan. Kok belum apa-apa belum ditarik ya, si pakunya udah keluar nolol ke sini nih. Kelihatan. Waduh, saya pikir ini mainnya kurang kurang bener nih, kurang halus, kurang ahli nih. Ketahuan juga, cuman di situ saya tidak menegur dia, tidak menegur beliau, saya juga tidak ngomong apa-apa, saya hanya seolah-olah takjub saja. Saya berkata innalillahi, dan saya juga apa ya namanya? Ya kagum aja lah. Saya berpura-pura kagum aja biar dia tidak curiga kepada saya. Oke, lanjut saja. Untuk bagaimana cara beliau pengobatannya, kita lihat selanjutnya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bener aya keneh zaman kiwari bu. Anu kieu duh Gusti teh. Oke sahabat, mungkin seperti itu ya. Jadi apa ya? Di sini saya tidak akan menghakimi seseorang. Saya tidak akan
menganggap atau mencap beliau adalah seorang pembohong, beliau adalah seorang penipu, saya tidak akan mengatakan itu semua. Silahkan kalian sendiri yang menilai, silahkan kalian tulis di komentar. Oke? Dan mungkin ini hanya sebuah pengetahuan saja untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk yang sudah menonton, dan untuk yang baru gabung jangan lupa untuk di-subscribe ya, agar kalian bisa mendapatkan notif terbaru dari saya ya. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan juga loncengnya ya. Dan selain itu, saya juga mohon maaf kepada sahabat-sahabat saya semua yang belum saya kunjungi. Mohon maaf banget sebelumnya, karena ada sesuatu hal yang mungkin menyita kesibukan saya ya. Karena maklumlah yang namanya awal tahun atau akhir tahun itu kan kerjaan agak lumayan banyak. Jadi mohon maaf ya, mohon dimaklumi untuk semuanya. Insya Allah satu persatu walaupun saya lambat pasti akan saya kunjungi. Oke ya. Kalian sendiri sudah melihatnya, sudah menyaksikannya secara langsung. Tanggapan kalian bagaimana? Tulis di bawah di kolom komentar. Dan saya juga ingin tahu ya, mungkin di daerah kalian ada orang-orang semacam itu. Insya Allah nanti saya akan coba cari tahu juga apakah betul pengobatannya seperti itu, atau memang dia benar-benar mengobati dengan ikhlas ridholillahi ta'ala, wallahu alam ya. Karena pada dasarnya yang namanya ilmu sihir atau hal semacamnya itu sudah dianjurkan ya. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan untuk melakukan sebuah ruqyah. Jadi bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan secara langsung pada pasien, insya Allah akan dapat menyembuhkan pasien tersebut. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, kalau tidak salah saya pernah mendengar cerita beliau ya, baginda Rasul tersebut pernah mengalami gangguan sihir, dan akhirnya turunlah 2 ayat tersebut ya, yaitu An-Nas dan Al-Falaq untuk pengobatan beliau. Waktu itu kalau saya tidak salah, Rasulullah SAW itu si rambutnya itu diikat, dimasukkan ke dalam sumur ya, tapi wallahu alam, koreksi saya kalau saya salah. Dan pada saat itu malaikat menyampaikan 2 ayat tersebut, dan Rasulullah pun membacakan kedua ayat tersebut ya. Tiap satu kali ayat tersebut dibaca, An-Nas dan Al-Falaq itu dibaca 1 kali di antara keduanya, maka 1 ikatan itu lepas dan semuanya ada 11 ya, ada 11 ikatan. Nah, sampai akhirnya yang 11 ikat itu pun lepas. Berarti di sini beliau sudah mengajarkan kepada kita, apabila kita terkena sesuatu hal yang mungkin ganjil di dalam tubuh kita, yang mungkin bisa dibilang atau dikatakan bahwa itu adalah semacam penyakit non medis, kita baca saja 2 ayat tersebut ya, An-Nas dan Al-Falaq masing-masing 11 kali. Insya Allah dengan ijabah Allah pasti sembuh ya, karena kesembuhan itu semuanya adalah milik Allah. Oke sahabat, mungkin seperti itu saja ya penyampaian dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk semua yang menonton, dan tolong bagikan ini kepada semua sosmed kalian ya, biar para sahabat kalian, keluarga kalian, kakak kalian, emak kalian, ompong kalian, dan dengkul kalian pada tahu. Oke, mungkin seperti itu aja ya. Jangan lupa di-share, dan untuk yang baru gabung jangan lupa di-subscribe. Oke. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan semoga bermanfaat. Silahkan penilaian kalian tulis di kolom komentar tentang pengobatan yang tadi. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua.